Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Dewan Pertahanan Nasional. Lembaga ini memiliki tugas penting dalam memberikan pertimbangan dan merumuskan kebijakan strategis di bidang pertahanan nasional. Cakupan tugasnya meliputi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional ini secara resmi diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional. Peraturan ini ditandatangani Presiden Prabowo pada tanggal 14 Desember tahun 2024. Dengan berlakunya peraturan ini, Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi. Struktur organisasi Dewan Pertahanan Nasional terdiri atas ketua, anggota tetap, dan anggota tidak tetap. Berdasarkan pasal 5 ayat 1, Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024, Ketua Dewan Pertahanan Nasional adalah Presiden. Anggota tetap mencakup Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, serta Panglima Tentara Nasional Indonesia. Selain itu, anggota tetap lainnya meliputi Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, dan Kepala Staf Angkatan. Sedangkan anggota tidak tetap berasal dari pimpinan instansi pemerintah maupun non-pemerintah yang akan ditentukan sesuai dengan isu strategis yang sedang dihadapi. Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua Dewan Pertahanan Nasional akan dibantu oleh Ketua Harian yang dijabat oleh Menteri Pertahanan. Ketua Harian memiliki tugas utama untuk mengordinasikan pelaksanaan fungsi dan tugas Dewan Pertahanan Nasional. Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional adalah Wakil Menteri Pertahanan yang akan bertanggung jawab dalam membantu Ketua Harian. Pada tanggal 16 Desember 2024, Presiden Prabowo telah menunjuk Menteri Pertahanan Safri Syamsuddin sebagai Ketua Harian dan Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pertahanan Nasional, telah dibentuk 3 kedeputian dengan tugas dan tanggung jawab khusus. Deputi Bidang Geostrategi bertugas mengordinasikan dan merumuskan kebijakan terpadu di bidang pertahanan negara yang terkait dengan aspek pertahanan dan keamanan. Deputi Bidang Geopolitik bertugas pada aspek ideologi, politik, serta sosial budaya. Sedangkan Deputi Bidang Geoekonomi berfokus pada aspek ekonomi. Selain itu, Dewan Pertahanan Nasional juga didukung oleh kelompok pakar strategis dan industri pertahanan. Kelompok ini terdiri atas maksimal 7 orang dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah. Kelompok pakar ini bertugas memberikan masukan strategis dalam perumusan kebijakan pertahanan negara. Di lain sisi, pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertahanan Nasional bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Anggaran tersebut ditempatkan pada alokasi Kementerian Pertahanan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tantangan strategis yang dihadapi oleh pemerintah adalah menyelesaikan permasalahan organisasi Papua Merdeka di Papua. Konflik yang berlangsung selama puluhan tahun ini tidak hanya melibatkan aspek militer, tetapi juga menyentuh ranah ideologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional memberikan harapan baru dalam upaya menangani masalah ini melalui pendekatan yang lebih komprehensif. Deputi Bidang Geostrategi memiliki potensi besar untuk merancang strategi pertahanan yang efektif di Papua, terutama dalam menghadapi ancaman separatisme. Sementara itu, Deputi Bidang Geopolitik dapat membantu mengidentifikasi akar masalah ideologi dan politik yang mendasari konflik ini. Deputi Bidang Geoekonomi juga dapat berperan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang inklusif bagi masyarakat Papua. Dengan adanya Dewan Pertahanan Nasional, koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah yang selama ini berjalan terpisah-pisah dapat lebih terintegrasi. Hal ini diharapkan mampu menghasilkan solusi yang holistik dan berkelanjutan. Selain itu, kehadiran kelompok pakar strategis dapat memperkuat perumusan kebijakan yang berbasis data dan analisis mendalam.
pembentukan Dewan Pertahanan Nasional oleh Presiden Prabowo. Subianto merupakan langkah strategis dalam memperkuat pertahanan negara dan menangani berbagai tantangan nasional, termasuk konflik di Papua, dengan struktur organisasi yang jelas dan dukungan dari pakar-pakar di bidangnya. Lembaga ini memiliki potensi besar untuk menyelesaikan masalah organisasi Papua Merdeka secara efektif. Namun, efektivitas Dewan Pertahanan Nasional akan sangat tergantung pada sinergi antar lembaga dan komitmen untuk menerapkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan tanda suka, meninggalkan komentar, membagikan video ini kepada teman-teman Anda, dan tentu saja berlangganan ke saluran YouTube Hippo Academy. Dengan dukungan Anda, kami dapat terus menghadirkan konten berkualitas dan informatif. Sampai jumpa di video berikutnya.